Hemat dan kikir adalah dua hal yang berbeda. Tetapi terkadang dua hal yang berbeda ini bisa sama perlakuannya bagi kita. Apa sesungguhnya yang hemat dan apa pula sesungguhnya yang kikir itu? Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah lama mengatakan, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Jadi orang yang hemat itu ada harapan dia akan kaya. Tetapi orang yang boros ada harapan dia akan miskin. Sekarang yang jadi pertanyaan kita Sobat DB, apa itu hemat? Dan apa itu kikir? Sebab kikir merupakan kebalikan dari hemat. Kalau kita perhatikan, hemat itu lebih kurang pengertiannya orang yang selektif di dalam mempergunakan uang atau hartanya, dan dia selalu memikirkan uang atau harta bendanya itu kalau akan dikeluarkannya, kalau akan dipergunakannya benar-benar bisa bermanfaat. Dan walaupun dia selektif di dalam pergunakan uang atau harta bendanya, namun dia tetap selalu peduli kepada sesama. Dia rajin bersedekah, dia rajin menyumbang, dia tersentuh melihat orang yang miskin, dan ketersentuhannya itu dia buktikan dengan mudahnya dia memberi atau berbagi. Apapun pengertian dari kikir. Kikir itu pengertiannya lebih kurang orang yang selalu takut uangnya atau hartanya akan berkurang, sehingga dia tidak mau mempergunakan uangnya, hartanya, meskipun untuk dirinya sendiri, apalagi untuk bersedekah, untuk menyumbang, untuk berbagi kepada orang lain. Dengan ini Sobat DB, kita telah dapat melihat perbedaan antara hemat dengan kikir. Hemat pengertiannya sangat positif, sedangkan kikir pengertiannya sangat negatif. Tetapi Sobat DB, banyak di antara kita yang meskipun kita mengatakan kita hemat, tetapi pada hakikatnya kita telah terjebak kepada kikir. Sebaliknya juga demikian, meskipun kita menyadari bahwa hal itu kikir, ada kalanya dengan dalih kita berhemat, kita tidak sadar bahwa kita telah terjebak kepada kikir. Sobat DB, agar dapat kita menghindari kikir dan melakukan penghematan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus lebih mengedepankan upaya pemasukan keuangan bagi kita. Artinya, kita harus selalu berupaya menggali sumber-sumber pemasukan keuangan. Menggali, mencari, menemukan sumber-sumber pemasukan rezeki, sumber-sumber pemasukan pendapatan untuk kita. Dengan banyaknya, dengan besarnya sumber pendapatan bagi kita, maka kendati pun nanti mungkin kita teledor mengeluarkan uang agak sedikit,
mengarah kepada boros, kita masih tetap bisa menstabilkannya karena pemasukan kita besar. Namun demikian kita harus ingat, jangan sampai besar pasak dari tiang. Jangan sampai lebih besar pula pengeluaran daripada pemasukan. Jangan sampai. Andaikan pemasukan kita hanya 5 juta per bulan, jangan sampai pengeluaran kita 10 juta per bulan. Berbahaya kalau itu yang terjadi. Yang kedua, kita harus cerdas melihat promosi dan iklan. Yang kedua, kalau kita berhemat, kita harus bijak melihat promosi dan iklan. Kalau tidak, kita dengan cara tak sadar uang mengucur saja keluarnya. Ketika kita melihat televisi iklan, buka HP iklan, promosi berbagai macam, paket-paket selalu menarik. Jadi kita perlu bijak melihat promosi dan iklan. Yang berikutnya, kita harus mampu menahan diri. Jangan segala bentuk keinginan harus dipenuhi, tidak bisa juga. Berikutnya, kita harus mampu membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ini diantaranya kalau kita ingin berhemat. Bagaimana agar kita tidak terjebak kepada kikir, bakil? Pertama, kita harus menyadari bahwa rezeki yang ada pada kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bukan semata-mata untuk kita saja, tetapi juga ada rezeki orang lain pada kita. Makanya kita harus ringan untuk berbagi. Kalau kita sudah ringan untuk berbagi, kita tidak akan kikir. Berikutnya, agar kita tidak terjebak kepada kikir, kita harus menyadari bahwa rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita itu, terutama sekali kita jadikan untuk membahagiakan diri kita. Setelah itu, diri orang-orang dekat kita. Setelah itu, diri masyarakat banyak. Contoh, kita baju hanya satu setel, uang banyak. Kita takut kalau saya belikan baju lagi, uang saya berkurang. Bahaya ini. Kita tidak pernah makan bergizi, uang banyak. Kalau kita beli telur nanti rusak uang, kurang uang. Lebih baik tahan saja. Itu namanya kita tidak bisa mempergunakan uang kita untuk membahagiakan diri kita. Dan bisa juga ini dikatakan uang itu sudah menjadi bos kita. Bukan kita yang menjadi bos uang, harusnya kita yang menjadi bos uang. Kita yang nyuruh-nyuruh dia, hei uang, kamu bawa ke sini 1 keranjang telur. Uang ke sana. Bukan uang enak-enak tidur di rekening kita, kita tahan segala sesuatunya. Jadi itu. Selanjutnya, kita harus membiasakan mau berbagi. Tersentuh hati kita melihat orang yang lebih miskin dari kita. Jangan sampai kita beranggapan kalau ada orang miskin, wah, saya akan miskin juga. Kalau dibandingkan orang yang kaya dari kita, memang kita miskin. Tapi dibandingkan orang yang miskin dari kita, kita tentu kaya. Sebab definisi kaya itu sampai sekarang belum ada ukurannya yang betul-betul ada batasan, tidak ada. Orang kaya itu lebih tepatnya hanya orang yang lebih berpunya dari orang yang
tidak berpunya dibandingkan dia. Makanya tidak bisa saya mau bersedekah, saya mau menyumbang, saya mau berbagi kalau saya sudah kaya. Definisinya kaya itu tidak ada batasnya, tidak ada. Jadi dengan ini Sobat DB, semoga kita menjadi orang yang hemat, tetapi tidak kikir, tidak bakhil. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa, seluruh penonton DB Channel yang setia menjadi orang kaya raya yang tidak kikir tetapi hemat. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya Busta Minarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.